Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, Pak Samukhtar Caniago, MSI, dan juga teman-teman sekalian yang turut menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan satu Rahmani Mas Widiantika dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian Adestia Anggraini Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan juga ada Syada Farunisa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan juga ada saya sendiri, Rizky Mawarti dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai materi pembelajaran simulasi dan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, pada pembelajaran simulasi akan dijelaskan oleh rekan kami, Adestia Anggraini Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Rizky atas kesempatannya. Jadi pembahasan kami yang pertama yaitu tentang pengertian dari pembelajaran simulasi. Nah, secara etimologi, simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau terbuat seakan-akan sebagai metode mengajar. Simulasi dapat diartikan sebagai cara menyajikan pengalaman belajar dengan menggunakan metode situasi tiruan untuk memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu. Kemudian pengertian pembelajaran simulasi juga dikemukakan oleh Pusat Bahasa Depdiknas. Jadi menurut Pusat Bahasa Depdiknas, simulasi adalah satu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Simulasi penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan pemeran. Kemudian selanjutnya pengertian pembelajaran simulasi menurut Ali tahun 2003, metode simulasi adalah suatu metode penyajian materi pelajaran yang dilakukan dengan cara merekayasa situasi lingkungan pembelajaran dan mendorong siswa untuk berperilaku menirukan peristiwa tertentu seperti halnya yang terjadi dalam dunia kehidupan nyata. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu ada fungsi dari pembelajaran simulasi. Yang pertama adalah melatih kemampuan tertentu baik untuk kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan di dunia profesional. Yang kedua, membantu peserta didik dalam memahami konsep. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk memecahkan masalah, kemudian memberikan motivasi belajar kepada peserta didik, melatih peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok, menumbuhkan daya kreatif peserta didik, dan yang terakhir adalah melatih peserta didik untuk mengembangkan sikap toleransi. Baik, jadi di dalam pembelajaran simulasi ini kita memerlukan peran guru yang mana peran guru ini sangat penting dalam mengantarkan pengertian pembelajaran simulasi kepada peserta didik. Nah, peran guru ini yang pertama adalah menjelaskan. Nah, guru merupakan ujung tombak untuk mengenalkan model pembelajaran simulasi kepada peserta didik. Di antara kemampuan utama yang harus dikuasai guru adalah kemampuan menjelaskan tata cara dan keterampilan apa saja yang dapat diaplikasikan ketika melakukan pembelajaran simulasi. Melalui penjelasan dari guru, peserta didik dapat menerapkan pemahaman yang diperoleh untuk memecahkan masalah dan melakukan langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua ada mewasiti atau menengahi. Guru memainkan peran sebagai penengah bagi peserta didik dan pembelajaran simulasi. Guru memiliki wewenang untuk mengatur partisipasi peserta didik dan menerapkan aturan-aturan yang harus ditaati oleh peserta didik selama praktik pembelajaran simulasi berlangsung. Guru bertugas membagi peran di Guru bertugas membagi peserta didik ke dalam kelompok, mencocokkan kemampuan individu dengan peran dalam simulasi untuk memastikan seluruh peserta didik berpartisipasi aktif. Untuk itu, guru harus memperhatikan beberapa hal ketika menentukan kelompok belajar peserta didik. Peserta didik dengan potensi yang saling melengkapi harus berada di dalam kelompok yang sama. Nah, peran ini dibutuhkan supaya peserta didik memperoleh dan merasakan manfaat dari pembelajaran simulasi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu ada peran melatih.
atau bisa dibilang juga ini adalah peran membina. Nah, lebih jauh lagi dari peran guru yang menjelaskan, guru juga berperan sebagai pembina atau pelatih. Nah, selain sebagai sumber informasi, guru merupakan pembina aktivitas pembelajaran simulasi yang dilakukan bersama peserta didik. Guru sebagai pembina diharapkan dapat menjadi teladan bagi peserta didik dalam membiasakan perilaku yang diterapkan selama pembelajaran simulasi, agar pembelajaran simulasi yang dilakukan lebih bermakna. Dalam pembelajaran simulasi, guru harus memperbaiki kesalahan dan menjelaskan konsekuensi atas kejadian tertentu. Dan yang terakhir, peran guru dalam pembelajaran simulasi yaitu memimpin diskusi. Dalam pembelajaran simulasi, guru berperan menginisiasi dan memantik adanya diskusi antara peserta didik. Guru dapat mengarahkan peserta didik untuk membahas apa yang didapat dalam pembelajaran simulasi, baik yang berupa kesulitan, wawasan baru, dan hubungan antara simulasi dengan materi yang sedang dieksplorasi. Dalam pembelajaran simulasi, diskusi menjadi suatu metode yang digunakan untuk membahas solusi atau suatu persoalan yang sedang terjadi. Nah, baik, untuk pembahasan yang selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ades. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis simulasi. Jenis simulasi yang pertama ada sosiodrama. Sosiodrama merupakan metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Sosiodrama digunakan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan akan masalah-masalah sosial serta mengembangkan kemampuan siswa untuk memecahkannya. Kemudian jenis simulasi yang kedua ada psikodrama. Psikodrama adalah metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Psikodrama biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep diri, menyatakan reaksi terhadap tekanan-tekanan yang dialaminya. Kemudian yang ketiga ada role playing atau bermain peran. Metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual, atau kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Topik yang dapat diangkat untuk role playing misalnya memainkan peran sebagai juru kampanye suatu partai atau gambaran keadaan yang mungkin muncul pada abad teknologi informasi. Oke, kemudian selanjutnya ada simulasi game. Dalam simulasi game adalah bermain peranan, para siswa berkompetisi untuk mencapai tujuan tertentu melalui permainan dengan mematuhi peraturan tertentu. Boleh di next. Kemudian yang terakhir ada peer teaching. Peer teaching adalah latihan mengajar yang dilakukan oleh siswa kepada teman-teman calon guru. Setelah itu, peer teaching merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan seorang siswa kepada siswa lainnya dan salah satu siswa itu lebih memahami materi pembelajaran. Boleh next. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah dalam simulasi. Yang pertama, ada persiapan simulasi. Dalam persiapan simulasi, meliputi beberapa hal. Yang pertama, menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang hendak dicapai oleh simulasi. Yang kedua, guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan. Kemudian yang ketiga, guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peranan yang harus dimainkan oleh para pemeran, serta waktu yang disediakan. Kemudian yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, khususnya pada siswa yang terlibat dalam pemeranan simulasi. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan simulasi. Dalam pelaksanaan simulasi meliputi beberapa hal juga. Yang pertama ada simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran. Yang kedua, para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian.
Yang ketiga, guru hendaknya memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapat kesulitan. Dan juga yang keempat, simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong siswa berpikir dalam menyelesaikan masalah yang sedang disimulasikan. Kemudian selanjutnya ada penutup. Dalam penutup meliputi dua hal. Yang pertama, melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi maupun materi cerita yang disimulasikan. Guru harus mendorong agar siswa dapat memberikan kritik dan tanggapan terhadap proses pelaksanaan simulasi. Kemudian yang kedua, merumuskan kesimpulan. Boleh di next? Selanjutnya ada tahapan simulasi. Yang pertama ada tahap orientasi. Dalam tahap orientasi meliputi tiga hal. Yang pertama, menyediakan berbagai topik simulasi dan konsep-konsep yang akan diintegrasikan dalam proses simulasi. Yang kedua, menjelaskan prinsip simulasi dan permainan. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran teknis secara umum tentang proses simulasi. Selanjutnya tahap yang kedua adalah latihan bagi peserta. Pada tahap kedua ini meliputi tiga hal juga. Yang pertama, membuat skenario yang berisi aturan, peranan, langkah, pencatatan untuk keputusan yang harus dibuat dan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, menugaskan para pemeran dalam simulasi. Dan yang terakhir, mencoba secara singkat suatu episode. Kemudian tahap ketiga, ada proses simulasi. Dalam proses simulasi meliputi beberapa hal pula. Yang pertama, melaksanakan aktivitas permainan dan pengaturan kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, memperoleh umpan balik dan evaluasi dari hasil pengamatan terhadap performansi pemeran. Kemudian yang ketiga, menjernihkan hal-hal yang miskonsepsional. Kemudian yang keempat, melanjutkan permainan atau simulasi. Selanjutnya, tahapan yang terakhir ada pemantapan dan debriefing. Dalam tahapan yang keempat ini meliputi beberapa hal juga. Yang pertama, memberikan ringkasan mengenai kejadian dan persepsi yang timbul selama simulasi. Kemudian yang kedua, memberikan ringkasan mengenai kesulitan-kesulitan dan wawasan para peserta. Yang ketiga, menganalisis proses. Yang keempat, membandingkan aktivitas simulasi dengan dunia nyata. Yang kelima, menghubungkan proses simulasi dengan isi pelajaran. Dan yang terakhir, menilai dan merancang kembali simulasi. Oke, untuk selanjutnya kami serahkan kepada rekan kami. Baik, yang selanjutnya ada evaluasi hasil pembelajaran. Jadi pengertian dari evaluasi hasil pembelajaran yakni suatu proses menentukan nilai prestasi belajar pembelajar dengan menggunakan acuan-acuan tertentu agar mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi di sini ada kata kuncinya, evaluasi ini merupakan sebuah proses gitu yang mengacu kepada acuan tertentu untuk mencapai tujuan pengajaran. Boleh salin dia selanjutnya? Nah, untuk fungsi dari evaluasi hasil pembelajaran sendiri, yang pertama ada diagnostik. Jadi fungsi evaluasi pembelajaran itu menentukan letak kesulitan-kesulitan siswa dalam belajar, bisa terjadi pada keseluruhan bidang yang dipelajari oleh siswa atau pada bidang-bidang tertentu saja. Jadi evaluasi hasil pembelajaran ini bisa menentukan letak kesulitan siswa dalam belajar, yang dimana bisa di satu bidang atau di keseluruhan bidang yang dipelajari oleh siswa. Yang kedua ada seleksi. Evaluasi hasil pembelajaran ini berfungsi untuk menentukan calon yang dapat diterima di sekolah tertentu dan mana yang tidak dapat diterima. Seleksi dilakukan guna menjaring siswa yang memenuhi syarat tertentu. Yang ketiga ada kenaikan kelas. Jadi evaluasi hasil pembelajaran juga digunakan untuk menentukan naik atau lulus tidaknya siswa setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran tertentu. Dan yang terakhir ada penempatan. Jadi evaluasi hasil pembelajaran ini berfungsi untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan atau potensi mereka dengan menggunakan instrumen seperti readiness test, aptitude test, dan juga pretest. Jadi apa sih itu
readiness test itu bisa dibilang tes kesiapan. Jadi ini merupakan alat evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana individu tersebut mengikuti suatu program atau kegiatan tertentu. Nah, tes ini tuh bisa mencakup berbagai aspek termasuk pengetahuan dasar, keterampilan, dan juga sikap yang diperlukan eh, untuk berhasil dalam situasi yang akan dihadapi. Yang kedua ada aptitude test, yakni tes bakat. Nah, tes ini tuh dirancang untuk mengukur kemampuan alami seorang dalam menyelesaikan tugas tertentu. Kemudian yang ketiga ada pretest. Pretest ini merupakan pengukuran yang dilakukan sebelum intervensi atau perlakuan untuk menilai pengetahuan atau keterampilan awal peserta. Kemudian yang terakhir bisa juga menggunakan teknik observasi. Jadi teknik observasi ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati perilaku atau fenomena secara langsung. Dalam konteks pendidikan, observasi ini sering digunakan untuk menilai atau mengevaluasi perkembangan keterampilan siswa selama proses pembelajaran. Baik, untuk salin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Saya izin melanjutkan mengenai tadi kan sudah dibahas juga mengenai tes-tes. Sekarang membahas mengenai macam-macam instrumen penilaian hasil belajar. Salah satunya ini, yang pertama ada instrumen tes sebagai suatu pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan atau psikolog. Karena setiap butir pertanyaan tersebut pasti juga mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Nah, selain dia selanjutnya, berdasarkan konstruksinya, instrumen penilaian hasil belajar tes ini dibedakan atas dua bentuk atau dua tipe. Yang pertama ini ada tes esai atau uraian, di mana butir soal ini mengandung pertanyaan atau tugas yang jawabannya atau pengertian soalnya tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta, eh, Nah, ciri-cirinya itu antara lain jawaban terhadap soal tersebut pasti tidak disediakan ya, karena kan esai. Terus juga yang kedua, terdiri dari pertanyaan atau tugas yang biasanya disertai dengan beberapa ketentuan untuk menjawab soal tersebut. Terus juga jawaban sepenuhnya harus dipikirkan oleh peserta tes. Lalu kelebihan dari tes esai ini apa? Yang pertama pasti digunakan dengan baik untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. Tentunya pengukuran kemampuan ini di dan keterampilan ini mengintegrasikan berbagai buah pikiran. Terus juga sebagai cara untuk sebagai untuk mengasah keterampilan pemecahan masalah. Terus kelebihan yang lain ini pastinya juga meningkatkan motivasi peserta tes untuk belajar karena pasti dia lebih menggunakan banyak tenaga untuk bisa menjawab soal-soalnya. Terus juga memudahkan dosen untuk menyusun butir soal karena jumlah butir soalnya ini tidak perlu terlalu banyak dan dosen atau guru yang memberikan soal tes esai ini tidak harus selalu memasok jawaban atau kemungkinan jawaban yang benar. Terus kelemahannya apa? Kelemahannya ini pasti reliabilitasnya itu rendah, artinya skor yang dicapai peserta ini tidak konsisten. Karena kan namanya esai pasti jawabannya bisa berbeda-beda. Terus juga dosen atau guru yang memberikan tes menggunakan esai ini harus menyediakan waktu yang cukup banyak juga. Salin dia selanjutnya. Nah, kapan sih guru atau dosen bisa menggunakan esai ini? Yang pertama ini ketika jumlah mahasiswanya terbatas gitu. Terus juga persiapan soalnya juga sangat terbatas karena harus harus punya waktu untuk setelahnya, waktu setelahnya ini untuk pemeriksanya, terus juga salah satu alasan yang lain ini ketika dosen atau guru tersebut ingin mengekspresikan atau ingin mengukur kemampuan menulis mereka dengan yang baik, dengan kemampuan bahasa yang baik, dan juga untuk kemampuan bagaimana mereka menulis pikirannya melalui sebuah tulisan. Kemudian aturan-aturannya apa saja? Yang pertama ini pertanyaannya telah diarahkan dan dirumuskan secara berhati-hati. Terus juga disesuaikan dengan pelajaran dan banyaknya pertanyaan. Kalau misalkan emang bisa ditambah, ditambah, atau juga bisa dikurangi.
Kemudian harus juga memiliki kerangka petunjuk agar tidak menimbulkan salah tafsir dan kebimbangan pada orang lain, terutama jika terjadi kritik antara guru antara guru yang lain. Kita melihat soal dari yang guru ini buat mengenai soal ini. Terus juga tidak menggunakan pertanyaan yang dapat menimbulkan berbagai kemungkinan jawaban, karena sebenarnya kalau tes esai itu paling tidak isiannya ini bisa sama gitu. Terus juga harus benar-benar disediakan waktu yang cukup, karena jawabannya memang berbeda-beda dan isian banyaknya atau tidak itu benar-benar ditentukan oleh siswa, sehingga waktunya harus cukup. Salin dia selanjutnya. Nah, tipe atau jenis instrumen tes yang kedua ini tentang teks objektif, yaitu di mana mengandung kemungkinan jawaban yang harus dipilih atau dikerjakan oleh peserta tes. Nah, bentuknya ini yang pertama ada benar salah atau true false, di mana pertanyaan ini disertai dengan beberapa alternatif jawaban pastinya, yaitu menyatakan pertanyaan tersebut benar salah atau sesuai atau tidak atau keharusan memilih satu dari dua alternatif jawaban lainnya. Nah, kemudian ada soal mengenai menjodohkan, di mana tipe menjodohkan ini ditulis dalam dua kolom. Kolom pertama ini pokok soal atau yang biasa disebut juga premis, terus juga kolom kedua itu sebagai kolom jawaban. Nah, tugas peserta ujian yang menggunakan soal menjodohkan ini harus mencocokkan di antara kolom-kolom premis dengan kolom-kolom jawabannya. Terus tipe yang ketiga ini ada pilihan berganda. Nah, tipe pilihan berganda ini suatu butir soal yang alternatif jawabannya pasti lebih dari dua. Maksudnya lebih dari dua itu hmm, pilihannya tuh ada banyak, kayak misalkan A, B, C, D, atau pilihan soal-soalnya ada banyak, cuma memang pasti yang dipilih jawabannya itu bisa salah satu aja, misalkan pilihan ganda, atau misalkan pilihan ganda kompleks itu bisa ada lebih yang ada benarnya yang lebih dari satu gitu. Salin dia selanjutnya. Ya, kemudian ada eh, instrumen non-tes ya. Non-tes ini sebenarnya merupakan yang digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berkenaan dengan ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor, terutama pada peserta didik yang ingin diketahui apa sih pemahamannya. Nah, bentuk-bentuknya atau tipe-tipenya ini yang pertama bisa menggunakan bagian partisipasi, seperti mengetahui keikutsertaan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran, karena pastinya ia ini memiliki informasi yang kaya tentang belajar yang bersifat non-kognitif. Terus yang kedua ada daftar cek atau checklist, di mana daftar cek ini untuk menentukan, menyatakan atau ada atau tidaknya unsur komponen sifat, karakteristik, atau kejadian dalam peristiwa, sehingga dapat menjadi lebih kompleks itu. Terus habis itu ada skala laju. Skala laju ini alat pengukuran non-tes yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diobservasi, yang menyatakan posisi sesuatu dalam hubungannya dengan yang lain. Terus yang terakhir ada mengenai skala sikap, di mana harus dikonstruksikan skala sikap dimulai dengan menentukan atau mendefinisikan objek-objek siswa yang akan diukur. Kemudian setelah itu mulai dilakukan seperti yang tadi sudah dibilang sebelumnya, bisa dilakukan observasi mengenai sikap-sikapnya. Salin dia selanjutnya. Salin dia selanjutnya. Ya, setelah itu ada mengenai jenis penilaian hasil belajar. Yang pertama ini ada penilaian formatif. Nah, penilaian formatif itu apa? Biasanya ini digunakan untuk memantau sejauh manakah suatu proses pendidikan telah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Nah, biasanya diberikan periode selama pembelajaran untuk guna memantau kemampuan belajar. Misalkan sudah belajar mengenai bab satu, itu baru bisa dites untuk penilaian formatifnya gitu. Bagaimana sih dia mendapatkan ilmu dari bab satu tersebut, karena kan waktunya juga tidak terlalu lama, waktunya tuh sekitar mungkin beberapa pertemuan. Terus kalau misalkan penilaian sumatif, baru untuk mengetahui sejauh mana siswa didik dapat berpindah dari satu unit ke unit pembelajaran lainnya, bisa mulai ke materi selanjutnya gitu istilahnya. Terus yang terakhir ini
ada mengenai penilaian acuan patokan, di mana ini digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian belajar siswa dengan patokan tertentu dan juga pencapaian terhadap tujuan pembelajaran khusus atau indikator. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, bisa ditanyakan melalui chat grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.